Dan juga Pulau Galang inilah yang mengangkat harga dan martabat bangsa Indonesia. Pulau ini untuk di dunia. Alasannya adalah pernah menampung kemanusiaan dengan jumlah terbesar 250.000 jiwa dari Vietnam. Dari pengungsi Vietnam. Ada juga Kamboja. Kamboja itu hanya titipan aja. Mereka tidak dapat suaka. Kamboja. Selama 17 tahun. Selama 17 tahun. Berbangga juga sebagai bangsa Indonesia ya? Bangga. Saya sendiri juga bangga dengan Pulau Galang ini. Mana ada pulau lain yang bisa tahun-tahun dulu bisa masuk TV selain Pulau Galang. Iya, dan TV dan sampai ke internasional. Sampai ke internasional. Mana ada pulau lain kita dengar Pulau Galang. Coba Mas nanti Mas pergi ke Amerika. Cerita tentang Galang, jumpa orang Vietnam. Oh, mereka suka sekali dengan Pulau Galang. Dengan Pulau Galang. Bisa nggak Pak kalimat terakhir pakai bahasa Vietnam? Terima kasih datanglah ke Pulau Galang gitu Pak. Oke, mọi người, cảm ơn nhiều. Gan đi qua Galang đi chơi nha. Oke, bye-bye, cảm ơn. Oke, artinya apa Pak? Oke kawan-kawan, terima kasih ada waktu jalan-jalan ke Pulau Galang. Oke, terima kasih. Asik. Pak Abu. Jadi masyarakat dan pemerintah tadi sudah bersedia siap untuk menampung pengungsi Vietnam yang ada di Indonesia. Itu tanggapannya. Tidak sampai di situ saja, terus masuk gelombang kedua, gelombang ketiga, keempat. Ini pengungsi sudah masuk di Riau, mulai menebar karena si tadi sudah nebar di Riau dan sangat juga meresahkan masyarakat Kepulauan Riau pada saat itu. Halo teman-teman, sekali ini saya mau bincang-bincang sebentar dengan orang yang ada di Pulau Galang yang perkampungannya itu dekat dengan camp Vietnam, dan beliau tersebut pernah satu permainan waktu masa kecil dulu dengan orang Vietnam pada saat pengungsian Vietnam tahun berapa Pak? 1980. Nah, bapaknya beliau namanya Bapak Abu, adalah beliau sering banyak menggait orang-orang Vietnam karena beliau juga pandai dalam berbahasa Vietnam sedikit. Jadi kita lihat dulu sejarah tentang kemanusiaan pada zaman itu, pada perang saudara di Vietnam antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, sehingga terjadi pengungsian kemanusiaan yang salah satunya di Batam. Banyak sebenarnya sih selain di Batam. Salah satunya di Batam dan ditempatkan di Pulau Galang. Awal mulanya orang Vietnam bisa sampai ke sini, pengungsi Vietnam ya, pengungsi Vietnam bisa sampai ke sini, dan apa respon pemerintah pada waktu itu? Di era pemerintahan siapa pada waktu itu? Di era pemerintahan Pak Soeharto. Bisa ceritakan Pak? Iya, jadi dicarilah satu tempat namanya Pulau Galang. 7980 tempatnya di Pulau Galang. Jadi pada zaman itu dapatlah satu Pulau Galang, tempatnya juga strategis, jauh dari keramaian. Jadi pada waktu itu dibangunlah satu barak, satu barak, dua barak, sampai ribuan barak. Ribuan barak. Jadi ditempatilah mereka tahun 80 di sini. Tahun 1980. Iya. Tapi pada saat pengungsi Vietnam, dari Vietnam mana ya pengungsi? Dari Vietnam Selatan. Dari Vietnam Selatan. Iya, ya. Pertama mereka lari ke Natuna sampai. Tahun berapa pertama kali ditemukan Pak? Tahun 79. 1979 ya, ditemukan oleh warga setempat. Iya, oleh pemerintah setempat. Pemerintah setempat. Iya, pertama mereka lari di Pulau Natuna. Awalnya di Natuna. Jadi dari Natuna ada langsung dibawa ke sini, ada juga yang dari Tanjung Pinang bawa ke sini, dikumpulkan semua jadi satu di sini. Pakai apa dia ke sini? Pakai kapal. Perahu ya. Kapal mereka ada juga datang langsung. Tidak perlu dijemput lagi, mereka datang langsung. Iya. Dari Vietnam ke sini menggunakan kapal.
Ada yang pakai perahu juga. Kalau perahu tuh itu yang mereka sudah sampai di Pulau Natuna. Oh, dia Tapi pakai perahu ya. iya, tapi kalau mereka yang setahu saya sampai di sini kebanyakan pakai kapal-kapal model kayak kapal ikan. Yang nyampe sini ya. Iya, ada juga. Ada berapa orang pada tahun Satu 1000? kapal itu Pak, sampai satu kapal tuh yang 40 GT, 50 GT itu ada yang sampai 100, 200 100 orang Pak Iya. di gelombang pertama ya. gelombang pertama. Pada saat pengungsi Vietnam ke mana? Ke Pulau Galang. Jadi sama pemerintah Indonesia itu dibuatkan barak ya. Barak itu kita bekerja sama dengan PBB. Semua kita Indonesia sediakan lahan, UNHCR menyediakan perumahannya dari kayu. Dari UNHCR ya. UNHCR. Gelombang kedua kapan biasa? Gelombang kedua tahun 80 lebih Pak. Itu datang lagi. Datang makin banyak sampai nggak muat barak itu. Sempat ada juga yang tidur di teras. Akhirnya berangkat 1 barak 2 barak baru mereka ditaruhkan lagi. Sampai ada juga barak dari apa namanya? Dari atap. Barak memanjang pakai atap. Totalnya berapa pengungsi dari Total semua 250.000 jiwa. yang datang ke Pulau Galang? Iya, tapi bertahap-tahap. Ditampung oleh yang difasilitasi oleh UNHCR. Sama bekerja sama dengan pemerintah. Bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Nah, datang ke sini juga Pak Soeharto? Pak Soeharto tahun 80 meresmikan ke Pulau Galang. Ke Pulau Galang, tapi naik helikopter. Dia ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang ke sini naik helikopter. Pak Soeharto ya. Iya. Berapa lama orang Vietnam itu tinggal di Galang? Di sini sekitar 16 tahun, hampir 17 tahun, Pak. Hampir 17 tahun ada di Pulau Galang. Iya. Terakhir tahun 96. Terakhir bersih dari Vietnam dari Pulau Galang ini tahun 96. Sisa lagi 4 sampai 5.000 orang itu yang dipulangkan ke Vietnam. Oke. Karena katanya ada beberapa yang nggak mau dipulangkan. Mau tak mau harus pulang. Tapi kalau sejarahnya gimana diceritakan? Ada yang nggak mau atau gimana? Mau tak mau harus pulang. Ada yang nggak mau, tapi mau tak mau harus pulang. Bahkan ada juga lah yang tak mau pulang itu ya dipujuk-pujuk sama petugas kita. Terus di sana divideokan, diputar filmnya, terus kasih mereka nonton. Jadi ada yang mau pulang, ada yang enggak. Pada saat di sini. Alasan yang nggak mau pulang, alasannya kenapa? Kenapa? Pak? Rumah pun sudah tak ada lagi katanya. Apa semua tak ada lagi? Di mana? Di Vietnam. Oh, tapi tapi mau tak mau harus pulang juga, mas, karena pemerintah mereka minta mereka dipulangkan. Dari pemerintah sendiri. Dari pemerintah mereka. Selama orang Vietnam itu, ya, pengungsi bagus. Vietnam itu orangnya gimana, Pak? Bagus juga sih. Namanya orang ramai pasti ada yang jahil lah. Orang ramai. Tapi pengungsi Vietnam gimana? Maksudnya bagus, sopan deh sama kita. Bersih. Sopan deh sama kita. Bersih tempatnya juga. Ya, bersih tempatnya. Mereka mau dibilangi jangan ke situ, mereka tak mau melanggar peraturan. Oh, mereka ikutin aturan. Ikutin aturan. Dibilang jangan turun, tak mau. Yang degil-degil tuh biasalah 1-2 orang aja. Namanya pun orang rame. Berarti peran pemerintah pada waktu itu di era pemerintahan Pak Harto, berarti dia memfasilitasi dan bekerja sama dengan UNHCR ya. Iya. Sampai ada Palang Merah Indonesia di sini. PMI. Sampai ada PMI Palang Merah Indonesia di sini. Petugasnya juga orang Indonesia, dokternya dari angkatan juga banyak. Sampai tentara ke sini, ABRI ke sini ya. Iya, dari ABRI juga ke sini, BRIMOB di sini. Ya, dia ada sekolah di sini. Ada sekolah bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Dididik ya di sini ya. Iya, dididik mereka di sini. Bahkan sekolah bahasa Vietnam juga ada. Alhamdulillah saya nggak sekolah bahasa Vietnam, saya didik aja. Tapi Pak Abu bisa bahasa Vietnam. Alhamdulillah sedikit. Coba Pak, perkenalkan Pak Abu. Saya orang ini ya Pak. Halo. Apa saya tanya? Halo mọi người, tôi là người Indo. Jadi saya bilang halo semua kawan, saya orang Indonesia. Kamu orang mana? Ya, anh người nào, người gì, anh người gì? Iya. Kamu cantik sekali. Em đẹp. Hah? Em đẹp lah. Em đẹp. Ya. Oke, saya jemput kamu. Oke, chút xíu nữa tôi rước em. Apa? Rước em. Iya. Tadi kan saya bilang besok tunggu saya di Batam. Jatuh ya Batam. Saya bilang gitu. Oh iya katanya. Terus? Tadi ya, tuh ada Batam. Kan keluarga Vietnam yang pengungsi di sini, dia nggak pernah datang ke sini ngunjungi. Sering. Oh. Sering, Pak. Jadi orang-orang Vietnam yang sudah berangkat di Amerika, di Australia sering datang. Dia yang tadi itu dari
Australia tak salah. Dia sering berarti pengungsi Ya, mantan tahun 1980 sampai 90-an 1994 ini ya. dia mengunjungi ke sini Masih mengunjungi sini di Kegalang deh. ke Pulau Galang ya. Iya. Respon masyarakat terhadap Pengungsi. pengungsi Vietnam, dia menerima atau nggak menerima pada waktu pengungsi Vietnam? Menerima. Ya. Alhamdulillah terbantu semua, Pak. Masyarakat interland kita ini terbantu semua, dari perobatan gratis. Bisa barter beras, ikan bawa ke atas tukar sama beras, tukar sama kacang hijau. Berarti respon masyarakat untuk menyediakan fasilitas darat Iya. dan Ya semua rumah-rumah terbantu, masyarakat juga setuju. didukung sama masyarakat. Didukung. Dilihatnya kan dulu kan macam seperti kota kemanusiaan, dan juga ada pasar, ada apa segala macam. Jadi orang-orang pulau sering jual ikan ke sini. Itu ya ekonomi ya. Ekonomi juga terbantu, Pak. Selain ekonomi, masalah kemanusiaan. Kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Said Adnan. Bertugas di sini sudah cukup lama, dari tahun 1987. Jadi sempat ikut membaur bersama pengungsi, khususnya di Pulau Galang, sampai 1996, sekitar bulan September. Mengenai pertanyaan tadi, bagaimana respon pemerintah pada saat itu, ketika pengungsi Vietnam Selatan ini memasuki wilayah Indonesia akibat perang saudara yang melanda negaranya pada tahun itu. Kalau nggak salah, saya itu teman saya ada bercerita, perang ini cukup lama, 1945 sampai 75. Nah, perang saudara ini setelah saya masuk kemari, menurut cerita mereka, tidak perang sesama mereka, tetapi dibantu oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Soviet, Cina. Jadi ada yang pro ke selatan, ada pro ke utara. Dimana kita mengetahui di Vietnam sendiri ini mempunyai dua ideologi. Ideologi ini salah satu tadinya komunis, satu nasionalisme. Jadi singkat cerita, akhirnya perang berlangsung. Jatuhlah kota Saigon 30 April 1975 ke tangan Vietnam Utara, komunis. Berarti negara yang dikuasai oleh komunis. Karena di utara ini tadi, kalau nggak salah saya sempat ngobrol sama mereka yang ada pada saat itu, dibantu oleh Rusia, Soviet, dan Cina. Sedangkan ini Amerika. Nah, saya sendiri selaku saksi sejarah pada saat itu juga sempat membaur sama mereka. Solusi yang mereka cari satu-satunya harus lari atau eksodus. Ya, eksodus ini terjadi tidak begitu lama. Artinya jarak begitu jatuhnya kota Saigon ke Vietnam Utara hanya selisih kurang lebih 1 bulan. 22 Mei itu sudah ada kapal masuk pertama di Indonesia, 1975. Kapal pertama, gelombang pertama yang masuk. Iya, dari Vietnam Selatannya. Bagaimana respon masyarakat, saya tanyakan ke pemerintah. Pada awalnya keberatan sih dengan adanya masuk pengungsi Vietnam ini tadi. Tapi akhirnya karena sudah memasuki wilayah kita, karena kita Indonesia tadi bagian dari PBB dan kita mempunyai asas negara Pancasila, kemanusiaan. Iya. Setelah sampai di Natuna, dibawalah ke darat, diselamatkan. Sejak ke tempat, dikasih makan. Nah, ternyata arus ini tadi semakin hari semakin meningkat, berkembang terus karena digempur oleh yang menang tadi. Dan mereka pun berprinsip, kita lari aja lah, daripada kita di sana mati tanpa perlawanan karena sudah kalah. Jadi masuk terus 75, 76, 77 kalau nggak salah saya pengungsi di tempat saya waktu itu sudah mencapai 15.000. Dengan penduduk di tempat saya waktu itu di Letungnya Anambas itu baru 5.000. Jadi sudah cukup luar biasa. Jadi kalau kita berjalan keluar umpama di kampung, ya nggak ketemu kita kalau dicari, udah membaur sama mereka. Karena mereka lebih banyak daripada penduduk pribuminya. waktu di Natuna. Di Natuna. Penduduknya 5.000, pengungsinya udah 15. Oh, penduduknya peribunya 5.000. Iya. Sedangkan pengungsinya 15.000. Pengungsinya 15.000. Akhirnya
pemerintah kita mengambil langkah. Oleh Jakarta ditanggapi Bapak almarhum Presiden Soeharto. Waktu itu pemerintahan Zaman Pak Harto. zamannya Pak Harto ya, Zaman Pak? Pak Harto. Akhirnya kalau nggak salah saya, menurut abang saya waktu itu langsung turun tim dari Jakarta ke Natuna oleh pemerintah pusat dalamnya Pak Harto. Mau tidak mau kita harus kerjasama dengan Badan Dunia, Namanya PBB atau UNHCR. UNHCR ya? UNHCR ini yang bergerak di bidang pengungsi, mengurus pengungsi. UNHCR ya? UNHCR, singkatannya UNHCR, panjangannya kalau nggak salah itu United Nations High Commissaries for Refugees. Itu untuk program pengungsi. PBB dan Indonesia mengadakan perundingan. Akhirnya diputuskanlah PBB siap untuk membantu Indonesia. Dan Indonesia bersedia untuk menampung pengungsi Vietnam yang ada di Indonesia. Nah, akhirnya ditandatangani MOU ini tadi pada tahun 1978 kalau nggak salah saya. 1978. Pertama, Indonesia sendiri siap untuk menampung pengungsi yang ada di Indonesia. Kedua, menyediakan lahan dan tenaga operasional lapangan. Ketiga, berapa lama nanti pengungsi di Indonesia, kita minta semuanya dana ditanggulangi oleh PBB. Pendanaan. Kalaupun memang Indonesia ada membantu, mungkin tidak sepenuhnya. Yang jelas menyiapkan lahan dan tenaga operasional lapangan. Dan yang keempat, bersifat sementara. Artinya tidak selamanya mereka berada di Indonesia, sesuai nanti program yang telah ditentukan oleh PBB. Tanggapan masyarakat pada saat itu, melihat kondisi seperti ini tadi, masyarakat mendukung karena mereka juga pada saat itu untuk mencari pekerjaan mungkin agak sulit ya, dengan adanya masuknya pengungsi ini ada income buat masyarakat. Contohnya tempat saya sendiri waktu itu, kalau mereka mau ke kecamatannya, dia dari pulau itu kan harus menyeberang menggunakan pompong. Nah, pompong ini nanti masyarakat yang menjalani, dan setiap jiwa ini dibayar berapa oleh pengungsi nanti. Seperti terjadi proses barter, jadi proses penjualan misalnya makanan, pisang, ubi dan sebagainya ke pengungsinya pada saat itu. Jadi masyarakat dan pemerintah tadi sudah bersedia siap untuk menampung pengungsi Vietnam yang ada di Indonesia. Itu tanggapannya. Dan untuk pengamanan camp waktu itu ini khusus masih ditangani oleh petugas tempat seperti dari Angkatan Laut, Kepolisian, dan juga Brimob. Kalau nggak seingat kami ini setelah di Pulau Galang. Kembali sadari camp Natuna penuh. Namun pengungsi tidak sampai di situ saja, terus masuk gelombang kedua, gelombang ketiga, keempat dan sebagainya, tanpa mengenal waktu, siang malam. Masuk juga ke Asia, Malaysia, Hong Kong, Filipina, Thailand, Indonesia. Jadi ada 5 camp di Asia pada saat itu. Nah, akhirnya camp Natuna penuh, 79 pertengahan ini pengungsi sudah masuk di Riau. Mulai menebar karena mereka sudah tahu jalan. Nah, karena tadi melihat kondisi seperti ini, dalam tugas ini tadi Pak Harto langsung menghibahkan ke TNI dan Polri, langsung mengeluarkan surat tugasnya atau berupa kepres lah itu untuk menangani pengungsi Vietnam, bertugas sebagai misi kemanusiaan yang berada di Indonesia dan bekerja sama dengan PBB atau UNHCR tadi. Nah, akhirnya beliau mengeluarkan mandat segera survei ke Kepulauan Riau untuk pembuatan camp tahap 2. Karena pengungsi tadi sudah nebar di Riau dan sangat juga meresahkan masyarakat Kepulauan Riau pada saat itu, ya, dalam kondisi yang kumuh dan sebagainya, terutama tempat. Namun karena sudah ada kerjasama tadi, di mana pengungsi Vietnam yang masuk ke daerah-daerah ini sudah disiapkan penampungan. Nah, akhirnya disurveilah Kepri atau Kepulauan Riau itu ya, terdapatlah Pulau Galang.
Nah, inilah hasil dari survei pemerintah kita bersama PBB. Terpilihnya ini juga ada beberapa syarat kalau kita lihat pada saat itu. Pertama, Pulau Galang cukup luas. Yang kedua, saya juga mendapat cerita dari orang tua yang ada di sini setelah saya bertugas di sini 1978. 87. Penduduk Pulau Galang sedikit, ada tapi sedikit. Akhirnya Kecamatan Galang pindah ke Sembulang. Ya, yang sekarang ini. Kenapa? Takut mengganggu aktivitas pengungsi ini nanti dalam bertugas, terganggu. Nah, akhirnya dipindahkan ke Sembulang sampailah saat ini. Kemudian yang ketiga, letak Pulau Galang sendiri strategis, 2 negara, Singapura dan Malaysia. Setelah ketemu ini tadi, langsung dibangun pada tahun 1979. Karena kenapa harus dibangun segera? Lihat pengungsi semakin hari semakin banyak. Nah, ini dibangun pada tahun 1979, selesai 85% Desember akhir. Pak Harto turun kembali, langsung beliau resmikan Pulau Galang ini seluas 80 hektar untuk camp atas dasar kemanusiaan pada tanggal 1 Januari 1980 untuk penampungan pengungsi Vietnam Selatan yang berada di Indonesia. Akhirnya setelah ini jadi Pulau Galang 80 hektar dinaikkan daerah terisolasi. Siapapun tidak boleh masuk kecuali petugas. Kepentingan lah. Ya, orang yang berkepentingan. Mengenai tanggapan masyarakat pada saat itu, menurut cerita orang-orang tua yang ada di sini yang saya sempat ngobrol, bertukar pikiran dengan mereka, bagaimana mereka menangkap menyambut baik dengan adanya kedatangan pengungsi Vietnam ini di Indonesia. Apa alasan masyarakat bisa menyambut baik pengungsi Vietnam? Menyambut baiknya begini, dengan adanya pembangunan camp dan adanya pengungsi Vietnam di sini, pada saat itu masyarakat dilibatkan. Artinya para kontraktor yang ada untuk pekerjaan di camp pada saat itu dalam pembangunan, pembuatan camp, masyarakat dilibatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah camp diresmikan oleh Pak Harto 1 Januari, memang masyarakat tidak boleh masuk, namun Pak Harto memberikan fasilitas untuk masyarakat untuk berobat di sini tanpa dipungut biaya. Oh, itu. Infonya sampai 19 tahun di sini, Pak ya? 16 tahun. 16 tahun. Nah, bagaimana komunikasinya pada waktu itu, Pak? Ya, komunikasinya masyarakat juga ada yang bisa mempelajari bahasa mereka. Oh, dia atau menggunakan bahasa Inggris. Awalnya bahasa Inggris. Ya. Lama-kelamaan bisa bergaul dan bisa berbahasa. Iya, bisa berbahasa mereka. Vietnam. Terutama mengenali ini barang ini namanya apa, barang ini apa namanya, dan harganya berapa. Dan mereka kayaknya pada saat itu ada kontak kerjasama dalam soal jual beli, transaksi ya, situ tidak ada. Namun masyarakat tidak bisa membaur di sini setiap harinya. Itulah tadi pertama sebatas barter. Kemudian kalau masyarakat yang bekerja di camp itu tidak masalah. Tapi kalau masyarakat yang tidak bekerja di camp, mereka tidak bisa membaur setiap hari. Artinya tempat ini terus terisolasi dari dunia luar. Ya, terisolasi dari dunia luar. Bahkan wartawan pun tidak boleh masuk pada saat itu. Itu sudah selama 16 tahun. Iya. Itu sudah aturan dari pemerintah pusat. Manusiawi ya. Di situ mungkin juga ada yang bandel dan sebagainya. Terjadilah tadi hubungan gelap ya. Mungkin dengan masyarakat atau dengan petugas sendiri. Nah, terus terang aja, saya sendiri punya teman kok. Oh, punya teman. Saya punya teman. Punya mantan bagaimana? Iya, punya mantan ya. Katakanlah punya mantan ya. Punya mantan bahasa ya, punya mantan orang Vietnam. Iya, saya punya mantan di Jerman. Tapi Vietnam tapi tinggal di Jerman. Dia dapat sponsor ke Jerman. Sampai sekarang juga masih selalu kontak-kontak sama saya. Berarti setelah 16 tahun ini berlangsung, berarti dipulangkannya itu bukan hanya ke Vietnam saja ya, ke berbagai negara ya. Jadi program berikutnya Mas, setelah tadi kita tidak boleh membaur, ya terjadilah pacaran dan sebagainya, namun tidak diperbolehkan untuk menikah. Nah, tapi karena tadi ada aturan,
diperbolehkan buat mereka menikah, karena menurut teman saya dari UNHCR pada itu saya tanyakan, ini salah satu status persyaratan nanti mereka ke luar negeri harus nikah yang sah sesama mereka. Nah, karena kita tadi membaru setiap hari, saya katakan tadi saya juga punya teman akrab dan sebenarnya katakanlah pacar, dan ya teman-teman saya yang lain juga begitu, ada yang nikah sama mereka tapi tidak nikah di sini, dari Vietnam ini tadi, warga sekitar dulu. Iya. Waktu zaman dulu ya, waktu zaman menikah dengan orang Vietnam tapi tidak nikah di sini. Iya. Artinya gini, kita sponsor, dia yang ngambil kita bawa ke sana. Oh, si ini yang mengambil. Iya, si wanita yang mengambil. Jadi nanti misalnya keluarganya di mana? Teman saya sekarang keluarganya di Australia. Dia pulang dulu ke keluarganya. Kalau dia nanti mencintai kita lagi, dia balik lagi jemput kita di Batam atau di Tanjung Pinang. Dia nggak boleh masuk sini lagi karena statusnya bukan pengungsi lagi, udah berubah. Nah, itu tadi. Ada program buat mereka, namanya Refugees Program. Program inilah yang menyelamatkan mereka dan terkirim di berbagai belahan dunia Eropa. Ada negara penampung yang siap untuk menampung mereka. Yang siap untuk menampung mereka, katakanlah itu suaka politik atau apa ya. Nah, akhirnya ini program dari PBB. Kayaknya dari PBB. Setelah sampai tahun berapa Pak di sini Pak di Pulau Galang? Terakhir 3 September 96 itu sudah upacara penutupan dan tidak ada lagi orang Vietnam di sini di Pulau Galang. Ya. Judul pemulangannya pada saat itu pun Kogas Kemanusiaan Galang 96. Dan menjadi Indonesia ini salah satu yang terbesar, pengungsi yang terbesar. Sepertinya kita termasuk camp yang terbesar di Asia. Di Asia, dan waktu penutupan camp, kalau nggak salah saya sempat ngobrol dengan orang P3P pusat juga berkunjung kemari, kita mendapat penghargaan dari dunia internasional, camp terbaik di Asia. Penutupan 1996 3 September ditutup. Ya, dengan dipimpin oleh komandan camp Kogas Pemulangan ya, Bapak Ariji Kumaat, dengan judul saya katakan tadi Kogas Kemanusiaan Galang 96, Komando Satuan Tugas Kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat pada saat itu bapak-bapak yang ada di sini termasuk kami sini, misinya kemanusiaan. Ya. Pertanyaan terakhir nih, kan Pak Said Atan kan sudah berbaur lama dengan pengungsi Vietnam. Ya. Bisa nggak bahasa Vietnam Pak? Ya, kalau untuk bahasa Vietnam ya insya Allah bisa. Bisa. Coba contoh Pak, perkenalkan Pak. Saya nggak bisa bahasa Vietnam juga. Kalau apa kabar? Bagaimana kabarnya? Iya. Misalnya kita mau nanyakan kabar, kita lihat orangnya, abang, an atau adik, atau orang tua. Ya. Abang. Abang. An Sin Loi. An Sin Loi. An Sin Loi. An maaf. Kalau ke orang tua? Kalau ke orang tua itu Chu. Hôm nay Huey Hồng. Misalnya kakek ya. Kalau untuk An tadi katanya sama. An, lawa Hong Kong gak Hong Tai lah. Wah, lama sekali tak jumpa. Lama kali tidak jumpa. Ya. Lawa An. Không gặp anh đi đâu vậy? Có anh aja. Jadi kita tanya-tanya, hôm nay khỏe không? Khỏe. Cảm ơn. Terima kasih. Terima kasih. Ya, juga kira-kira bahasanya. Nah, kalau ini sampai jumpa kembali di lain waktu. Hãy gặp lại đừng quên tôi. Hãy gặp lại anh. Đừng quên tôi nha. Ya, sampai jumpa lagi, jangan lupakan saya. Mantap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Teman-teman, jadi setelah kita berbincang terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi pada negara Vietnam ya, perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang menyebabkan terjadi pengungsian besar-besaran yang ada di sini. Jadi tadi sudah dijelaskan ya peran pemerintah Indonesia terhadap terhadap pengungsi dari Vietnam. Kita tunggu ke next vlog berikutnya ya teman-teman. Let's go. Kasihan.